Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa jatuh cinta sama seseorang secara saintifik? Jadi teman-teman, video hari ini akan membahas 10 faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh cinta itu seperti apa sih? Karena apa sih? Dan kalau kita udah tahu faktor-faktornya, mungkin kita bisa membuat seseorang yang kita suka itu jatuh cinta sama kita. So, stay tune sampai akhir video ini. Nah teman-teman, saya dengan Clara Angelin. Di channel ini kita ngebahas tentang relationship dengan diri sendiri, relationship dengan orang-orang sekitar kita. Of course, it's about love relationship as well. So teman-teman, hari ini kita ngobrol santai aja ya tentang kepingin tahu nih, sebenarnya jatuh cinta itu prosesnya katanya you cannot choose to fall in love. Ya, aku juga percaya sebenarnya teman-teman. Tetapi ternyata ada satu orang profesor ya di bidang apa tuh ya, Human Central Psychology dari University of Central Florida. Bener gak sih gue? Coba ya. Iya bener, University of Central Florida yang menyelidiki gitu ya, membuat satu penelitian. Kalau penelitian pasti melibatkan banyak orang ya. Dan ternyata bisa dikerucutkan ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan seseorang itu bisa jatuh cinta. Nah teman-teman, kalau kita bisa tahu nih faktor-faktornya, berarti apa teman-teman? Berarti sebenarnya kita bisa aja ya menstimulasi ya timbulnya perasaan ini. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama itu adalah karena ada similarity atau kesamaan. Nah jadi kalau kita ketemu seseorang yang punya sesuatu yang mirip sama kita ya, ada kesamaan. Misalnya kesamaan interest ya, sama-sama suka main basket, sama-sama suka berenang, sama-sama suka naik gunung. Satu kesamaan itu bisa membuat kita lebih mudah apa? Lebih mudah ngobrol teman-teman. Dalam persahabatannya seperti itu. Nah dari situ bisa lebih mudah berkembang ke ya jatuh cinta gitu ya. Kalau kesamaannya itu istilah kata, gue nyambung banget sama dia nih di sini. Kok bisa? Yang kedua adalah reciprocal liking ya. Kita lebih mudah menyukai seseorang yang sudah kelihatan itu dia menyukai kita gitu ya. Jadi istilah kata, dia kelihatan interest sama kita. Ketika dia mulai kelihatan interest, apalagi kalau ya tampangnya juga maksudnya secara fisikal kita juga ya oke lah gitu ya. Ketika seseorang itu menyukai kita dulu ya, kita jadi perasaannya lebih mudah untuk menyukai keberadaan dia juga ya, asal nggak mengganggu ya. Landasannya kenapa sih? Karena semua orang itu ada basic needs untuk ingin merasa dihargai dan diinginkan. Sehingga kalau ada seseorang yang memberikannya dulu kepada kita, kita jadi secara alami kita akan respect dan juga menghargai keberadaan orang itu. Jadi reciprocal liking. Ada seseorang yang mulai dulu. Yang ketiga, nih teman-teman, ini masuk akal banget. Desirable characteristic. Nah, setiap dari kita itu biasanya punya satu karakteristik ideal. Aku tuh kepingin punya pasangan seperti apa. Misalnya, kalau kamu dekat dengan mama gitu ya, cowok yang dekat dengan mama, itu biasa kepingin, aku tuh pingin cari seseorang yang mirip mamiku, cantik, anggun, kalau ngomongnya lembut, misalnya gitu ya, sayang anak, misal seperti itu ya. Makanya teman-teman, kalau di dalam law of attractions, yang paling pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mulai gitu ya, sebelum kita mulai attract our ideal partner, kita kudu tahu dulu karakteristik apa yang kita harapkan atau kita inginkan dari our future partner ya. So desirable characteristic, ketika kita menemukan satu orangnya, gila ini ciri-cirinya mirip banget dengan gambaran ideal partner gua. Nah kita jadi lebih mudah jatuh cinta. Bener nggak teman-teman? Komen di bawah ini kalau yang satu ini benar. Kalau untuk aku itu benar banget. Hal yang mempengaruhi kita untuk jatuh cinta itu adalah social acceptability. Kadang-kadang tuh di dalam lingkup sosial kita itu ada kayak norma-norma tertentu. Biasanya yang seperti ini yang kita bisa jatuh cinta. Misalnya cowok normalnya jatuh cinta untuk kepada siapa sih? Cewek yang lebih muda misalnya gitu ya, cewek lebih muda atau yang sepantaran. Tetapi sebenarnya sekarang ini banyak yang melewati norma-norma gitu ya. Cowok ada juga yang suka cewek yang lebih tua. Tapi kalau dia hidup di dalam lingkungan yang social pressure-nya itu tinggi, biasanya dia akan cenderung mencari pasangan ya, atau jatuh cinta sama pasangan yang sesuai dengan karakteristik sosialnya itu, yang biasa diterima oleh sosialnya itu. Nah kecuali kalau memang dia bukan seseorang yang socially pressured ya,
Yang kelima adalah need fulfillment. Ada orang yang jatuh cinta karena sebenarnya dia punya agenda yang harus dipenuhi. Misalnya secara material, atau mungkin keinginan untuk dicintai. Jadi ini sangat personal banget about the fulfillment ya in ourselves ya. Apakah jatuh cinta ini karena ada agenda tertentu ya, atau memang jatuh cintanya karena memang jatuh cinta beneran. Yang keenam ini menarik banget teman-teman, an air of mystery. Nah biasanya kita itu semakin menarik ya, apalagi kalau buat cewek nih ya, pesan-pesan buat beautiful ladies out there. Kalau kita sedikit misterius itu lebih menarik atau membuat seseorang itu intrigued, jadi apa ya, lebih tertarik untuk tahu lebih jauh tentang kita. Makanya manfaatkan hal yang satu ini dengan cara apa? Jangan buru-buru membongkar segala hal tentang dirimu ya. Di first dating, second dating, third dating, kasihnya sedikit-sedikit teman-teman. Jangan kasih semuanya sekaligus, gak seru lagi nantinya. Jadi siap-siap untuk memberikan sedikit kesan-kesan misteri tentang diri kita. Berikutnya adalah relationship readiness. Seseorang bisa jatuh cinta ini karena apa sih? Karena dia memang cukup mature dan dia sudah siap ya. Jadi dia sudah merasa bahwa usia gue udah selesai deh main-main gitu ya. Sudah waktunya gue benar-benar cari pasangan. Dan dia memang sudah emotionally matured. Pada saat itu yang dia cari itu bukan lagi istilah kata nih game player ya. Yang dia cari adalah benar-benar seseorang yang juga siap secara mental untuk having a loving relationship together. Nextnya adalah alone together times. Jadi untuk nurture the relationship ya, kita perlu untuk punya waktu berdua ya, spending alone time together. Jadi waktu berdua untuk bisa saling tahu, saling ngerti masing-masing satu sama lain. Nah ini maksudnya seperti apa sih? Kalau misalnya kita ada di dalam group environment ya, kita seringnya main rame-rame di grup, perginya juga rame-rame ya. Mungkin suka-sukanya ada, tetapi untuk membuat itu menjadi lebih pakem gitu ya, jadi loving relationship ya, you need to have dating time together ya. Jadi perlu punya waktu untuk spending alone time, getting to know each other ya, saling kenal, saling tahu satu sama lain, sehingga cinta mungkin yang percik-percik yang udah ada bisa tumbuh menjadi bunga yang bermekaran di dalam diri kita. Nextnya adalah ini menurut penelitian ya, arousal situations. Jadi ketika kita berada di dalam situasi di mana ada adrenalin rush gitu ya. Gue nggak berani gambarin ini terlalu ini, tapi situasi-situasi tertentu ya yang membangun adrenalin rush kita ya. Jadi membangun arousal situations kita itu menyebabkan kita jadi semakin bonding, jadi semakin pasti gitu loh untuk jatuh cinta sama orang ini, sama partner ini. Misalnya gini deh, lo orang lihat ya, kalau misalnya di film-film action gitu ya, film-film action jagoannya ketemu cewek gitu kan ya, dan mereka berpetualang bareng ya, ngalamin berbagai hal bareng, sukses bareng gitu kan ya, dan ada di dalam situasi romantis bareng. Lama-lama apa? Ya within tresna perjalanan soko kulino, akhirnya jatuh cinta, betul nggak teman-teman ya? Semestinya mereka nggak jatuh cinta, akhirnya karena barangnya sering, adrenalin rushnya sering, banyak kesempatan untuk arousal situationsnya, akhirnya cinta itu bertumbuh. Yang terakhir X factornya ya. Yang terakhir adalah X factor. X factor adalah sesuatu hal lain yang istilah kata nih yang di luar dari paham-pahaman yang lainnya yang membuat seseorang bisa jatuh cinta. Ini misalnya kalau seorang cowok itu selalu memimpikan gue itu kepengennya punya cewek yang kakinya tinggi, panjang, langsing. Nah, jadi ketika dia ketemu seseorang yang cocok dengan kriteria X factornya ini, dia bisa aja langsung jatuh cinta teman-teman. Nah, demikian juga misalnya gue tuh kepengennya punya pasangan yang humoris. Jadi ketika dia ketemu seseorang yang enak, humoris, bisa bikin dia ketawa, yang nyambung banget, dengan sendiri ya dia juga akan jatuh cinta. Nah, jadi di antara semua karakteristik ini, ternyata X factor ini juga punya peranan yang sangat besar, dan X factor ini sangat personal dalam diri setiap orang. Oke teman-teman, komen di bawah ini yang mana dari 10 karakteristik ini yang sudah terjadi di dalam diri kamu. Kamu lagi jatuh cinta atau mungkin seseorang lagi suka sama kamu? Komen di bawah ini. Dan saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Jangan lupa nonton video-video kita yang lain juga and subscribe di channel ini.
I send all my love for you. Wish you all the true love that you deserve in your life and have a great day.